kita akan belajar hukum non-sukun dan tanwin. Hukum non-sukun dan tanwin dibagi menjadi 5 apabila bertemu dengan huruf hijaiyah 28, yaitu yang pertama idghar, yang kedua idgham gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima adalah ikhfa. Yang pertama adalah idghar. Yang dinamakan idghar adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Panjangnya 1 ketukan. Contohnya Hamzah, contohnya man amana, dibaca 1 tekan. Ayo kita baca bersama-sama santri. 1, 2, 3. Man amana. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum non-sukun dan tanwin. Sini saya akan menjelaskan tentang hukum non-sukun dan tanwin. Nah, hukum non-sukun dan tanwin apabila ketemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya adalah 28, ini ada 5 bacaan. Yang pertama ada idghar, ada idgham gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang idgham gunnah. Nah, idgham gunnah itu adalah setiap ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf 4, yaitu adalah ya, nun, mim, dan wawu. Apa santri? Ya, nun, mim, wawu. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan contoh hafal, nanti kita baca bersama-sama. Apabila ada huruf non sukun bertemu dengan huruf apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf don. Nah, ini bacanya itu 2 ketukan. Jadi bacanya temannya adalah an-nafsi. Ayo santri kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. An-nafsi. Jadi bacanya itu kalau idgham gunnah panjangnya adalah 2 ketukan atau 1 alif. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tajwid hukum non sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Hukum non sukun dan tanwin ini dibagi menjadi 5, yaitu ada idghar, idgham gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang idghar. Idghar ini dinamakan idghar itu karena setiap ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Apa santri-santri? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini bacanya satu ketukan ya. Di sini saya akan memberi contoh
Ini huruf H ya. Ini bacanya one hat karena aturan sukun bertemu dengan H. Silakan satu-satu dibaca 1, 2, 3. One heart. Sekian, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar hukum sukun dan tanwin. Hukum sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah idghar, idgham biguna, idgham bilaguna, itlaq, dan yang terakhir adalah ikhfa. Hari ini kita akan belajar mengenai idgham bilaguna. Yang dinamakan idgham bilaguna adalah setiap ada sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu lam dan ra. Dibaca adanya adalah satu ketukan. Contohnya huruf ra. Mirrabihim. Bisa dibaca sampai-sampai. Mirrabihim. Jadi mirrabihim ada sukun bertemu dengan huruf ra itu dinamakan idgham bilaguna. Panjangnya adalah satu ketukan. Saya akan menjelaskan tentang hukum non sukun dan tanwin. Hukum non sukun dan tanwin ada 5. Apa saja santri-santri? Idghar, idgham biguna, idgham bilaguna, itlaq, ikhfa. Saya akan menjelaskan tentang idghar. Nah, yang dinamakan idghar itu adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf. Ada hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Apa santri-santri? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Saya akan menuliskan contohnya. Nah, ini adalah contoh idghar dari hamzah. Jannatin aliyatin. Dibaca idghar karena ada kastan. Apa santri-santri? Ain. Dibaca. Diulangi ya, tadi keliru. Dibaca santri-santri. Contohnya. Jannatin aliyatin. Masih. Belajar bab kedua yaitu hukum non sukun dan tanwin. Hukum non sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idghar, idgham biguna, idgham bilaguna, itlaq, dan ikhfa. Saya akan menjelaskan tentang idgham biguna. Yang dinamakan idgham biguna adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Apa? Ya, nun, mim, wawu. Panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Saya akan menuliskan contohnya. Dibaca an-nafsin, nun sukun bertemu huruf nun. Dibaca 1, 2, 3. An-nafsin. Baik santri-santri, hari ini kita akan belajar tentang hukum non sukun dan tanwin. Hukum non sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idghar, idgham biguna, dan ikhfa. Apa santri-santri? Idghar, idgham biguna, idgham bilaguna, itlaq, ikhfa. Baik, saya akan menjelaskan hukum non sukun dan tanwin idghar. Hukum idghar yang dinamakan idghar adalah setiap ada
Contoh dari itu adalah huruf hijaiyah ha. Min khairin nusukun bertemu dengan ha. Apa sih tadi bisa dibaca contohnya? Min khairin. Hari ini kita akan belajar nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ada idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu lam ra. Di sini saya akan memberi contoh kalian. Nah, ini ada nun sukun bertemu lam. Bacanya yaitu mil ladunhu. Apa santri? Mil ladunhu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 28, yaitu idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa dan ikhfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang dinamakan idgham bi gunnah adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya yaitu mayyasha'u. Apa santri-santri? Santri-santri, kali ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5, yaitu idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Kali ini kita akan belajar tentang iqlab. Iqlab yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, padanya satu alif atau dua letupan. Contoh iqlab yaitu ada nun sukun bertemu ba, ini bacanya mambamilah. Bagaimana santri-santri? 1, 2, 3. Mambamilah. Menjelaskan tentang hukum nun sukun. Hukum nun sukun dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang iqlab. Iqlab adalah nun sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya di sini adalah mim ba ini. Baca apa santri-santri? Mim ba ini. Di sini adalah nun sukun bertemu dengan ba. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. Apa santri-santri? Idgham, idgham
terbagi menjadi 5, yaitu diantaranya yang pertama ada idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Sekarang kita belajar mengenai iqlab. Sebelumnya ada yang tahu apa itu iqlab? Jadi yang dinamakan iqlab apabila sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya, contoh tanwin bertemu dengan huruf ba. Dibaca kiramin baratin. Apa? Kiramin baratin. Sekian, terima kasih. Hukum dan sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan ikhfa. Sekarang kita akan belajar hukum bacaan ikhfa. Ikhfa adalah apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, yaitu ta, ha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, shod, to, do, ta, qaf, dan kaf. Contohnya yaitu min samaratin. Ayo dibaca. Dibaca ikhfa karena ada non sukun bertemu dengan huruf fa. Baik, hari ini kita akan belajar hukum non sukun atau tanwin. Jadi hukum non sukun atau tanwin dibagi menjadi 5, yaitu ada idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan ikhfa. Hari ini kita akan belajar idgham bilaguna. Yang dinamakan idgham bilaguna adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 2 huruf, yaitu lam dan ro. Apa santri? Lam dan ro. Saya akan mencontohkan dari idgham bilaguna. Nah, jadi ini adalah contoh dari huruf ro yang dibaca yaitu ghafurur rahim. Apa santri? Ghafurur rahimun. Dibaca seperti itu karena di sini ada domah amrin bertemu dengan huruf ro. Hukum sukun dan tanwin terbagi menjadi 5, yaitu idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan ikhfa. Apa santri-santri? Idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan ikhfa. Di sini saya akan memberi contoh ikhfa. Yang dinamakan ikhfa adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15, yaitu sa, sa, jim, dal, dal, ro, shin, shin, shod, do, to, do, ka, kof, kaf. Apa santri-santri? Sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, do, to, do, ka, kof, kaf. Saya akan memberikan contohnya. Sabako. Apa santri-santri? Sabako. Nah, baca sabako karena huruf nun sukun bertemu dengan sa. Terima kasih. Baik, santri-santri, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 5. Ada idhar, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, iqlab, dan ikhfa. Kali ini kita akan belajar tentang idhar. Yang dinamakan idhar itu adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, no, ain, ghain, ha.
dibaca, panjangnya itu ada satu catatan. Saya akan memberi contoh dari ikhbar. Kita baca, apa ini bacanya? Sebab ada nun sukun bertemu ha. Terima kasih. Sukun dan tanwin itu ada dibagi menjadi 5. Itu idgham, idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa dan ikhfa. Ini akan menjelaskan tentang ikhfa. Ikhfa yang dinamakan ikhfa adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Ta, sa, jim, dal, zat, sin, jim, sodot, todot, kaf, kopaf. Contohnya baca ikhfa karena nun sukun bertemu sa. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Min Samaratin. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi 5. Yang pertama ikhbar, yang kedua idgham biguna, yang ketiga idgham bilaguna, yang keempat ikhfa, dan yang kelima itu ikhfa. Saya akan menjelaskan idgham bilaguna. Yang dinamakan idgham bilaguna adalah yang ada nun sukun bertemu tanwin salah satu dari dua huruf lam ra. Contohnya adalah min ladun ka, yaitu nun sukun bertemu dengan lam. Baca bareng-bareng ya. Min ladunhu. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tajwid tentang nun sukun dan tanwin. Tajwid nun sukun dan tanwin ini dipecah menjadi 5 bagian ya. Yakni ada idgham, idgham biguna, idgham bilaguna, ikhlas dan ikhfa. Coba disebutkan Idgham biguna, idgham bilaguna, ikhlas, ikhfa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 5 bagian tersebut. Ikhlas. Tetap ini, yakni ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf satu, yakni ba. Bacaan ini jika bertemu bacaan ini huruf ba ini berganti menjadi min. Saya kasih contoh dulu. Saya menuliskan bacaan mambafila. Jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Bacaannya masuk ke dalam huruf mim ya. Bisa dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Mambahila. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin dibagi menjadi 5. Apa santri-santri? Di sini saya
dikatakan idgham bila menang? Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bacaan sukun dan tanwin apabila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Hukum bacaan ini dibagi menjadi 5, yaitu idgham, idgham biguna, idgham biwakuna, ikhlas, dan ikhfa. Saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan ikhlas. Itu adalah setiap ada sukun atau tanwin bertemu dengan ikhlas, yaitu apabila sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, dibaca satu alif atau dua ketukan. Contohnya ini dibaca apa santri? Dibaca apa santri? Sami'un basirun. Ini dibaca ikhfa karena ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan mim sukun yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada idgham mimi, ikhfa safawi, dan idgham safawi. Saya akan menjelaskan tentang idgham mimi. Idgham mimi yaitu setiap ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang baca panjangnya satu alif atau dua ketukan. Selanjutnya saya akan menuliskan contohnya. Saya akan membacakan innahum mad'ufuna. Coba santri-santri 1, 2, 3. Innahum mad'ufuna. Dibaca idgham ini sebab mim bertemu mim. Ya, terima kasih. Santri-santri, pada hari ini kita akan belajar hukum mim ulang. Iya, enggak apa-apa, kita edit. Santri-santri, pada hari ini kita akan belajar hukum bacaan mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Hukum pada bab ini hukumnya ada 3. Yang pertama adalah idgham mimi atau disebut dengan idgham mutamasilan. Yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Pembahasan pada hari ini kita akan berfokus pada hukum bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi ini ketika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Contohnya itu an'amta. Ini dibaca satu ketukan dan dibacanya jelas ya. Coba diulangi santri-santri. An'amta. Oke, dibaca idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, di mana huruf ta itu adalah huruf selain huruf ba dan mim. Dibaca apa santri-santri? Idgham syafawi. Terima kasih. Santri-santri, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mim mati atau mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham mimi, yang kedua ada ikhfa safawi, yang ketiga ada idhar syafawi. Saya akan menerangkan tentang ikhfa safawi. Ikhfa safawi itu di mana ada mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya akan saya tulis dulu. Ikhfa safawi ini
santri silakan dibaca. 1, 2, 3. Innahum bidzalika. Nah, ini dibaca karena mim sukun bertemu dengan ba. Tantrum. Santri-santri, karena kemarin kita sudah belajar hukum tajwid tentang mim sukun dan tanwin, sekarang kita belajar tajwid tentang mim sukun. Mim sukun ini ketika bertemu 28 huruf hijaiyah itu memiliki 3 hukum. Yang pertama yaitu idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang terakhir itu ada idgham syafawi. Jadi saya akan menjelaskan tentang idgham syafawi. Idgham syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Contohnya yaitu lahum khairun. Lahum khairun ini dibaca idgham syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf fa dan dibaca panjangnya itu 1 ketukan. Coba santri-santri diikuti apa yang saya bacakan tadi. 1, 2, 3. Lahum khairun. Lahum khairun ini dibaca Idhar karena ada mim sukun bertemu dengan kha. terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah 28, yaitu hukumnya 1 idgham ini, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idgham syafawi. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu mim mati bertemu dengan ba. Contohnya dahatum bihinna. Sekarang dibaca sama-sama. Dibaca. 1, 2, 3. Dakhaltum binna. Coba dibaca ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan ba, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Sekali lagi dibaca. 1, 2, 3. Dakhaltum binna. Sekian, terima kasih. Akan menjelaskan tentang sukun dibagi menjadi 3, yaitu idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idgham syafawi. Saya akan menjelaskan tentang idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya dibaca lahum mayattaquna. Santri dibaca. 1, 2, 3. Lahum Ini ada mim sukun bertemu mim. Ini bacanya idgham mimi. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri. Pagi. Bertemu lagi dengan Ustazah ya. Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai bab tajwid, yakni pada bab ketiga, yaitu hukum bacaan mim sukun.
dan juga yang kedua. Itu hukum bacaan seperti apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Belum? Oke, kalau gitu Ustazah jelaskan secara singkat ya. Untuk hukum bacaan yang pertama yaitu idgham mimi. Nah, idgham mimi adalah hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf mim. Bertemu dengan huruf apa? Mim. Lalu yang kedua adalah ikhfa syafawi, yaitu hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau idgham mimi tadi mim sukun bertemu dengan huruf apa? Mim. Yang ikhfa syafawi bertemu dengan huruf ba. Oke, kalau gitu lanjut ya ke hukum bacaan yang ketiga. Hukum bacaan yang ketiga yaitu idhar syafawi. Nah, sudah ada yang tahu idhar syafawi itu hukum bacaan seperti apa? Belum. Oke, Ustazah tuliskan dulu contohnya, nanti sekaligus Ustazah jelaskan ya. Sudah ada contohnya. Jadi hukum bacaan idhar syafawi adalah hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan juga ba ya. Jadi huruf hijaiyah selain mim dan juga ba. Nah, di contoh yang sudah Ustazah tuliskan yang berbunyi wahum yakluna. Jadi di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ya. Jadi dibacanya jelas satu ketukan. Wahum yakluna. Kalau idgham mimi dan juga ikhfa syafawi tadi kan bertemu huruf mim bertemu dengan ba ataupun mim, dibaca dua ketukan. Kalau ini dibaca satu ketukan. Coba sambil-sambil baca ya. 1, 2, 3. Wahum yakluna. Sudah paham sampai sini? Sudah. Baik, kalau gitu pertemuan kali ini sudah selesai. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kali ini ya, kita bertemu dengan tajwid Gumim sukun dibagi menjadi 3, idgham mimi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Hari ini kita bahas idgham mimi. Idgham mimi itu mim sukun bertemu mim. Itu kita tulis contohnya dulu. Ini contohnya walakum ma kasabtum. Kenapa ini contohnya cukup bertemu tidak? Boleh dibaca walakum ma kasabtum. 1, 2, 3. Walakum ma kasabtum. Ini contoh idgham mimi walakum ma kasabtum. Ini dibaca idgham mimi serta pada mim sukun bertemu mim. Silakan baca Pak Santri. Walakum ma kasabtum. Oke, sekian. Saya menjelaskan hukum tentang mim sukun. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28, itu hukumnya ada 3, yaitu idgham mimi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang idhar syafawi. Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Akan saya tuliskan terlebih dahulu contohnya. Ini dibaca annahum ila rabbihim. Panjangnya yaitu satu ketukan.
Silakan dibaca bersama 1, 2, 3. An-narum ila Rabbihim. Ini dibaca Ikhlas Syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif, di mana ini adalah huruf selain ba dan mim. Sekian, terima kasih. Minta. Ini akan mempelajari bab hukum mim sukun. Mim sukun terbagi menjadi 3. 1 idgham mimi, ikhfa syafawi dan safawi. Ini saya akan menjelaskan tentang idgham mimi. Saya akan menjelaskan dulu. Lakum ma sa'altum. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lakum ma sa'altum. Ya, cukup, sudah, terima kasih. Ustaz akan menjelaskan tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga adalah idgham syafawi. Oke, Pak Ustaz akan menjelaskan yang pertama, ya, idgham mimi. Kuntum muslimin. Jadi lagi sampai Andri. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Kuntum muslimina. Karena ada mim sukun bertemu huruf mim, jadi bacaannya hurufnya mimi. Sekian dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tajwid guna. Yang dinamakan guna adalah setiap ada nun atau mim yang bertasjid, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, jadi ini mim yang bertasjid. Waalaikumsalam.